Halo Kang Mas Bayu, dulur semuanya, balik lagi di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Ini adalah konten baru ya, segmen baru. Meskipun masih sama akan nge-review hotel, tapi kali ini kontennya berjudul Hidden Gems di Yogyakarta. Jadi kan mungkin udah bosen gitu ya hotel-hotel yang ada di area kota Jogja. Nah kali ini di pinggiran kota Jogja ternyata masih banyak kok hotel-hotel seru yang tampaknya wajib banget dieksplor sama Kang Mas Bayu dulur semuanya. Kali ini aku nemu 180.000 aja aku dapat di Traveloka. Ini kayaknya belum banyak yang review karena termasuk salah satu penginapan yang baru juga di Jogja. Vibes-nya ini kayak vibes Ubud. Jadi kenapa aku bilang Hidden Gems? Karena ini jauh dari jalan utama. Sebenarnya nggak jauh-jauh banget sih, tapi ini worth to try banget. Ini namanya adalah By the River Jogja. Aku dapat di harga 180.000 aja di Traveloka. Link pembelian aku taruh di deskripsi. Silahkan bisa cek sendiri, mana tahu bisa dapat di harga sama kayak aku ya, 180 ribuan aja. Kayak biasa karena judulnya adalah Hidden Gems, aku akan kasih tahu dulu ya cara untuk menuju ke By the River Jogja. Check it out. Oke, karena tadi disebut Hidden Gems ya, jadi ini patokannya adalah Sleman City Hall. Traffic light itu tinggal langsung lurus aja sekitar 100 meter, nanti ketemu sama Indomaret. Depannya, seberangnya persis itu ada gang gapura namanya Mulungan Wetan. Tuh, dari Sleman City Hall cuman jalan kayak 1 menit, ada gapura Mulungan Wetan. Nanti kita lurus aja begitu dari Indomaret ini. Nanti ambil jalan putar balik ke Gang Mulungan Wetan ini tuh. Patokannya tadi Indomaret pertama ya, setelah Sleman City Hall perempatan itu. Kita langsung masuk aja, jalannya emang kecil. Ini kalau mungkin mobil itu 2 papasan agak ngeri juga ya, tapi ini aman. Mentok terus sampai ada mini zoo Jogja Exotarium. Kita masih belok ke kiri, ngikutin jalan terus aja sampai nanti ada perempatan dengan gapura warna merah nih Kang Mas Bayu dulur semuanya. Ini patokannya ini, perempatan ini. Nah ini kita jali jalan tadi lurus aja. Jadi patokannya adalah Gang Dusun Karanggeneng. Nah ini tinggal lurus lagi. Ini udah deket banget nih Kang Mas Bayu dulur semuanya. Nanti lurus ada jalan turun, kita udah sampai di area By the River Jogja. Mungkin ini untuk pengelola untuk kedepannya mungkin boleh lah dikasih pelang penanda hotel ini begitu ya, karena mungkin untuk yang mapsnya agak nggak bisa dibaca gitu ya, atau tidak mahir pakai maps mungkin akan kesulitan. Tapi untuk aku sendiri, kalau Kang Mas Bayu terus semuanya nanti ngikutin seperti apa yang udah aku tunjukin ini, gampang banget sebenarnya ya. Langsung ada pelang, ini juga kecil banget, By the River Jogja. Kita langsung masuk ke area parkir. Nah ini parkirnya juga unik, masih berupa batu. Jadi mungkin kalau pakai motor hati-hati ban selip ya kan. Ini juga luas, mungkin kalau mobil kisaran 10 masih aman. Karena kemarin kamarnya juga aku lihat nggak begitu banyak, jadi tampaknya nggak mungkin sampai 20 mobil juga gitu ya. Depan area parkir ini juga ada musola. Kalau misalkan kita kepengen banget beribadah gitu, males beribadah di kamar, nah kita di sini juga ada musolanya. Ini juga hawanya sih nggak tahu ya. Di luar ketika di Jalan Magelang Jogja tuh berasa panas, tapi begitu masuk ke By the River Jogja ini aku ngerasa kayak berasa adem gitu Kang Mas Bayu dulur semuanya, nggak berasa geras sama sekali. Dan ini beneran aku rekomendasikan banget ya. Kemudian kita langsung masuk ke area reception. Ini minimalis, serius, cuman ada 1 sofa. Kemudian langsung kamar-kamar gitu Kang Mas Bayu dulur semuanya. Ini juga ada sofa juga di sebelah area reception untuk menuju ke kamar paling standar. Ini untuk mekanisme check-in kita harus pakai ID KTP. Kemudian KTP-nya ditahan gitu ya. Ada 2 sih, KTP ditahan atau deposit 100.000 in case kalau ada kenapa-kenapa gitu ya. Jadi kemarin aku sempat deposit 100.000, udah gitu langsung dikasih kunci manual. Ini juga aku kaget banget karena kebetulan aku selalu neropong By the River Jogja, tidak pernah ngecek spesifikasi kamarnya gitu ya. Jadi paling murah itu kan biasanya di kisaran 225-an gitu. Tapi kemarin ketika aku iseng searching itu kok harganya cuma 180, langsung dah aku booking kan. Nggak taunya kamarnya abis ini aku rekomendasikan
aku kasih lihat tidak recommended banget sebenarnya untuk kamarnya. Jadi kalau mungkin ada rezeki dikit, jangan pesen yang kamar yang aku pesen kali ini ya. Tapi kalau untuk keseluruhan untuk hotelnya memang recommended. Tapi kamar yang aku tempati ya kan, ini enggak sih, karena kebetulan harga 180 tuh banyak kok hidden gems di Jogja yang mungkin dengan fasilitas yang lebih oke. Ini kamar yang aku pesen, sorry to say, ini kamarnya standar. Harganya 180.000, aku taruh di link deskripsi kalau mau beli ya. Tapi kalau bisa ya, kalau emang perginya sendiri sih oke, mungkin boleh pesen kamar yang aku pesen ini. Tapi sebisa mungkin ya, kalau misalkan ada rezeki lebih, karena mungkin cuman jeda 100 atau 150 udah bisa yang lebih proper dari yang aku pesen kali ini gitu ya. Meskipun ini yang tadi aku bilang kenapa aku rekomendasikan secara view, kemudian secara hotel keseluruhan tuh emang keren banget. View-nya beneran kayak vibes di Ubud banget begitu. Tapi untuk kamar yang aku tempati, ini tipe kamar standar ya. Aku nggak ngecek soalnya spesifikasi kamarnya apa aja. Begitu masuk agak kaget dong ya, karena kamarnya sempit banget dan kapasitas cuman untuk 1 orang doang. Di sini disediakan air minum, botol gitu ada 1. Kemudian bednya ini single bed. Kalau untuk bed sih oke ya sebenarnya, Kammas BU Turismonya kasurnya empuk. Kemudian bed covernya juga wangi. Ini di sini tuh kuncinya kayak gitu. Kammas BU Turismonya kayak pintu-pintu kamar mandi gitu ya. Kemudian ini dilengkapi dengan kipas angin, karena tadi ketika check-in petugas menjelaskan kalau kamar yang aku pesan ini ternyata tidak pakai AC. Pertamanya sih aku akan oke-oke aja ya, ternyata kamarnya sesempit ini. Harga 180.000, mungkin untuk beberapa hotel tuh bakal bisa dapet yang lebih luas dan lebih proper ya dibanding kamar ini gitu yang aku tempati di By the River Jogja tuh. Udah kamarnya sempit, ditambah kipas anginnya juga segede gaban, jadi makin kayak sempit aja. Colokan juga cuma ada 1. Ini juga pintunya pintu kamar mandi ya kalau di hotel lain ya. Dan ini cuma dikasih tirai doang yang membatasi antara kamar mandi dengan kasur gitu. Jadi beneran agak kaget sih sebenarnya. Kemudian untuk temboknya juga ini kayaknya tembok PVC bukan tembok beton gitu. Jadi ini semakin engap aja rasanya meskipun ada jendelanya. Jadi kita masih bisa kayak ngelihat view gitu ya. Dan sesempit ini tuh Kammas BU semuanya. Kayak cuman 1 jengkah udah sampai ke kamar mandi. Kamar mandinya juga ini cuman dikasih jeda tirai. Untung nggak bau ya. Aku nggak kebayang kalau mungkin 5-10 tahun lagi kalau maintenance-nya nggak bener tuh baunya ngeri tuh. Kaget dong. Harga 180.000 memang murah sih, tapi fasilitas kayak gini tuh masih banyak kok di hotel lain tuh yang bahkan mungkin lebih murah gitu ya. Ini showernya juga pas, airnya juga anget dikit banget angetnya. Ini ada gayung tapi nggak ada ember, dapat handuk juga. Ini untuk tempat kita ngejemur, handuk segala macamnya. Kemudian ini juga dapat wastafel, ada sabun, ada sampo, kemudian sikat gigi. Dan ini nih agak kaget ya. Jadi WC-nya WC duduk, tapi ada bidenya. Agak kaget saya ya. Jadi kebayangkan, ini bahkan saya sempat minta ember ke petugas karena agak aneh nggak sih WC-nya tuh WC jongkok tapi nggak dikasih ember. Tapi dikasihnya bidet. Coba gimana kalau Kammas BU semuanya bisa mencerna? Agak aneh sebenarnya. Jadi ini mungkin komplain ke depannya, jangan sampai tamu kok ini sih minta ember gitu. Atau mungkin di standby-kan lah minimal 1 ember karena dikasih gayung tapi kok nggak ada ember, itu agak aneh sih. Tapi ini untuk air panasnya oke. Meskipun anget dikit tapi lumayan lah. Ini kebetulan di sini pun juga nggak panas-panas banget. Hawanya tuh masih kayak seger gitu ya, karena ada di pinggiran kota Yogyakarta yang tadi aku sempat sebut. Ini juga ada view untuk kamar superior atau standar aku lupa. Nah ini viewnya kayak gini, kamar yang pakai AC. Jadi kalau bisa pilih jangan yang aku pilih ini ya untuk area kasurnya gitu. Sekarang udah sore, aku mau ngajakin jalan-jalan yang tadi vibe-nya kayak vibe Ubud ya kan, vibe Bali. Ini emang beneran kerasa banget. Untuk kolam renangnya ini jujur ya, untuk anak-anak sebenarnya, untuk dewasa sih mungkin agak kaget karena cuman sedengkul orang dewasa nih. Jadi anak-anak tuh aman kalau ini
bermain-main sampai ke pojok, tapi tetap ya harus didampingi karena ini infinity pool ala-ala gitu ya. Langsung menuju ke sungai kecil yang ini kelihatan banget di situ. Juga ada beberapa warga yang ikutan mancing. Aku nggak ngerti itu bisa diperbolehkan naik ke atas atau enggak. Tapi ini sekeren ini hawa-hawa vibes-nya, meskipun ini yang kamar depan pool view ini juga mungkin untuk orang-orang yang punya sixth sense mungkin agak bisa kelihat sedikit gitu ya. Karena kalau siang sih oke, tapi kalau ini aja aku menjelang maghrib tuh masih kayak aduh, tiba-tiba bulu kuduk tuh kayak berdiri gitu ya. Aku nggak ngerti kalau untuk yang punya sixth sense mungkin akan merasakan hal yang sama. Ini juga untuk area restonya lumayan lengkap gitu ya. Meskipun ini kalau hujan nggak ngerti seperti apa treatmentnya, tapi ini sekeren ini, view-nya cakep sebenarnya. Untuk area hotelnya beneran apa ya, seger, kemudian nggak panas, kemudian beneran kalau untuk fasilitasnya aku rekomendasiin banget ke Kang Mas Bayu Telur semuanya untuk bisa pesan ya ke By the River Jogja. Sekali lagi untuk kamar yang aku pesan ini harganya 180 ribuan. Nanti bisa cek di Traveloka, bisa booking, mana tahu bisa dapet harga yang lebih murah. Karena kebetulan ketika flash sale kemarin tuh harga yang biasanya 220 tuh bisa turun tuh, mana tahu kamar yang lebih proper ini Kang Mas Bayu Telur semuanya bisa bungkus nih. Kenapa aku tadi sempat sebut recommended, karena memang seseger itu gitu ya Kang Mas Bayu Telur semuanya. Kalau kita mau beneran staycation, melepas kepenatan, ngelihat yang hijau-hijau, fasilitasnya juga komplit, ada kolam renang, meskipun ini untuk dewasa sih kayaknya cuma berendam ya, nggak berenang ya. Ini bisa ke By the River Jogja. View-nya memang keren. Kalau tadi kan mungkin untuk yang punya sixth sense agak ngeri-ngeri ya. Nah ini penampakan ketika pagi hari ini keren. Nah ini kamar yang aku juga rekomendasikan. Mungkin cuma 500 atau 600, tapi ketika promo mungkin bisa 400-an. Ini ada private pool, kemudian ada AC di luar juga dong, kaget kan? Dan ini juga ada rumput sintetis dan ada private poolnya. Ini private jacuzzi sih bisa dibilang ya. Jadi mungkin untuk berendam, ngobrol, deep talk sama keluarga tuh. Kasurnya juga ini king size ya kalau kelihatan dari luar begitu ya. Dan ini juga keren kalau misalkan bawa anak-anak, ini tampaknya enak banget. Kita bisa kayak main-main juga di tamannya juga luas gitu. Kemudian ini juga bersih, meskipun ketika sore hari tuh banyak nyamuk sih, serius. Ini mungkin sisi minusnya, nyamuknya banyak banget karena kita ya no offense lah ya, tempatnya begini outdoor, banyak pohon-pohon, kemudian ada selokan juga banyak, meskipun di selokannya juga ditanemin dikasih ikan sih, tapi tetap tidak menutup kemungkinan ini untuk yang sensitif sama nyamuk ya, ini mungkin bawa obat nyamuk atau lotion anti nyamuk aja gitu. Ini penampakan kolam renangnya ketika siang hari, beneran kalau misalkan bawa toddler gitu, bawa anak kecil pasti akan seneng banget karena di sini juga ada seluncuran, kemudian ngelihat view ikan-ikan kecil juga kelihatan, orang-orang mancing, ada air mancurnya juga. Mungkin ini beneran direkomendasikan kalau misalkan bawa anak-anak ya. By the River Jogja ini bisa banget jadi wishlist ya Kang Mas Bayu Telur semuanya. Beneran hidden gems ya, lokasi yang dari jalan utama tuh nggak kelihatan begitu ya. Ini bisa ketemu dengan permata atau hidden gems banget ya kan. Ini tempatnya juga nyaman, tenang. Jadi mungkin kalau pengen banget healing dari hiruk pikuk keramaian Jogja bisa banget ya. Atau mungkin yang bookingnya di sini kemudian main ke area kota Jogja juga dekat, pakai mobil tuh nggak sampai setengah jam udah sampai di Malioboro, udah sampai di kota Jogjanya. Jadi mungkin ini beneran aku rekomendasikan setelah traveling ublek-ublek Jogja, malamnya pengen banget standby begitu, staycation, dapat tenang. Nah ini By the River Jogja ini beneran aku rekomendasikan. Sekali lagi aku dapat di harga cuma 180 ribuan. Tapi kalau bisa ya pesan kamar jangan yang aku pesan ya kan, karena aku ngerasa tidak nyaman sih jujur ya. Tapi untuk Kang Mas Bayu Telur semuanya, untuk overall keseluruhan dari By the River Jogja ini juga worth to try. Kalau gitu segini dulu ya untuk episode perdana untuk Hidden Gems di Jogja.
kita akan ke depan sih tampaknya aku akan mencoba keliling ngelis hidden gems mana yang tampaknya Kamas Bayu Tulur semuanya ini wajib coba. Atau mungkin yang pernah nemu hidden gems di Jogja, boleh kirimin di kolom komentar, tulisin lokasinya di mana. Mana tahu aku bisa datengin untuk nantinya aku akan kasih point of view seputar staycation di hidden gems di Yogyakarta. Kalau gitu segini dulu ya konten perdanaku Hidden Gems di Jogja di Nginep Series. Sampai ketemu kita hari Kamis jam 12 siang di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo.